Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori perilaku konsumen pada konsumsi mie instan dan teh dalam kemasan. Anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Desi Anggraini, Dwi Rahmadia Putri, Fahri Aziz, Lailatul Salsabila, Siti Nuroh, dan Pramana Purbayaksa. Yang pertama adalah nilai guna pada mie instan. Nilai guna pada mie instan termasuk pada nilai guna bentuk. Sesuai dengan pengertian nilai guna bentuk itu sendiri, di mana suatu barang akan lebih bernilai jika bentuknya diubah dari bentuk semula. Sesuai dengan nilai guna bentuk, mie instan awalnya berasal dari campuran tepung terigu, tepung tapioka, air, dan tambahan bumbu-bumbu penyedap yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi mie instan yang siap untuk diolah menjadi makanan yang lezat. Yang kedua, ada minuman teh dalam kemasan. Nilai guna teh dalam kemasan juga termasuk dalam nilai guna bentuk. Sama halnya dengan mie instan, teh dalam kemasan juga memiliki nilai guna bentuk. Hal ini terlihat dari bahan dasar dalam pembuatan teh kemasan itu sendiri, yaitu air mineral, daun teh yang dikeringkan, dan perasa lainnya yang diolah dan dikemas dalam botol sekali pakai yang dapat kita jumpai dengan mudah di minimarket atau warung-warung dekat rumah lainnya. Mengenai contoh perhitungan nilai guna atau utility. Nilai guna atau utility ini menunjukkan kepuasan konsumen setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, dalam kasus ini kami mengangkat mie instan dan teh dalam kemasan sebagai contoh. Nah, yang pertama ada nilai guna satu jenis barang. Dalam nilai guna satu jenis barang ini, kami mengangkat mie instan sebagai contohnya. Nah, di tabel terlihat pada layar di mana hasil perhitungan dari kuantitas pada mie instan ini diambil dari 0 atau belum mengkonsumsi sama sekali sampai dengan mengkonsumsi 8 bungkus. Nah, lalu untuk total utility-nya kami mengambil nilai 25, 37, 55, 64, 72, 72, 60, dan 56. Lalu terlihat pada tabel. Nah, pengkonsumsian pada satu bungkus mie instan ini total utility-nya sebesar 25. Nah, lalu marginal utility-nya pun sebesar 25 juga. Nah, hal ini itu diperoleh dari rumus yaitu delta TU per delta MU, di mana 25 dikurangi 0 per 1 dikurangi 0 sama dengan 25. Lalu pada pengkonsumsian bungkus kedua, tingkat kepuasannya bertambah dari tadinya 25 menjadi 30. Nah, maka pada marginal utility ini mengalami penambahan sebesar 12. Hal ini diperoleh dari 37 dikurangi 25 per 2 dikurangi 1. Nah, dan seterusnya sampai pada titik pengkonsumsian bungkus ke-6 setelah dihitung tingkat marginal utility-nya menjadi 0, di mana ini itu diasumsikan bahwa konsumen sudah mencapai titik kenyang atau titik kepuasannya. Nah, lalu jika ditambah lagi pengkonsumsian minyak, hal ini akan menyebabkan tidak adanya lagi nilai guna pada mie instan tersebut, di mana seperti pada pengkonsumsian ke-7, di situ terdapat nilai marginal utility-nya minus, di mana itu sudah tidak bisa diterima lagi oleh konsumen. Nah, lalu di sini dapat dibuat grafik. Nah, grafik ini di mana awal pengkonsumsian nilai total utility-nya ini itu semakin naik lalu mendatar dan menurun. Berarti awalnya sebelum mengkonsumsi dalam keadaan lapar, lalu naik yaitu mengkonsumsi mie instan, lalu mendatar, di mana mendatar itu berarti kita sudah mulai kenyang, dan menurun di mana nilai guna dari produk itu sudah tidak kita rasakan lagi. Nah, lalu untuk marginal utility-nya semakin banyak kita mengkonsumsi, nah marginal utility-nya semakin turun, yang artinya semakin terpenuhi. Nilai guna lebih dari satu jenis barang dan harga sama. Dalam nilai guna satu jenis barang ini, kami mengangkat mie instan dan teh dalam kemasan sebagai contohnya. Nilai kepuasan konsumen dapat diperoleh pada MU mie sama dengan MU teh, di mana MU mie sama dengan 4 dan MU teh sama dengan 2. Dari tabel yang terlihat di layar, terlihat bahwa kepuasan mengkonsumsi 2 botol teh dalam kemasan sama puasnya dengan mengkonsumsi mie instan 4 bungkus. Marginal utility-nya sebesar 9.
Untuk mendapatkan nilai marginalnya, utility sendiri caranya sama dengan yang sebelumnya dengan menggunakan rumus TU dibagi MU pada masing-masing produk. Nilai guna lebih dari satu jenis barang dengan harga yang berbeda. Nilai kepuasan konsumen dapat diperoleh pada MU Mi sama dengan MU Teh, di mana MU Mi sama dengan 3 dan MU Teh sama dengan 1. Dari tabel yang terlihat di layar, terlihat bahwa kepuasan mengkonsumsi 1 botol teh dalam kemasan sama puasnya dengan mengkonsumsi 3 bungkus mie dengan marginal utility-nya sebesar 6. Untuk mendapatkan nilai marginal utility-nya sendiri, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu menggunakan rumus TU dibagi MU. Pada masing produk dibagi dengan harga produk. Seperti pada kuantitas 1 marginal utility pada senilai 25, lalu dibagi dengan harga mie tersebut sebesar 3, maka hasilnya sebesar 8,3. Dan pada dalam kemasan yang sebelumnya, pada marginal utility-nya bernilai 30, lalu dibagi dengan harga minumnya tersebut sebesar 5, maka nilai marginal utility-nya sebesar 6. Kurva indifferent. Kurva indifferent ini menggambarkan kombinasi penuhan yang memberikan kepuasan yang sama. Kurva indifferent ini termasuk nilai guna ordinal di mana kepuasan seseorang akan konsumsi diukur berdasarkan pada anggaran yang dimiliki dan kombinasi barang yang dipilih. Seperti kombinasi yang pertama ketika membeli 8 bungkus mie instan dan 11 botol teh dalam kemasan. Yang kedua, ketika membeli 10 bungkus mie instan dan 6 botol teh dalam kemasan. Yang ketiga, ketika membeli 18 bungkus mie instan dan 3 botol teh dalam kemasan. Kurva indifference, di mana kurva ini menggambarkan ketiga alternatif dengan kepuasan yang sama. Maksudnya saat kita membeli 8 bungkus mie instan dan 11 botol teh dalam kemasan, kepuasannya akan sama dengan saat kita membeli 10 bungkus mie instan dan 6 botol teh dalam kemasan. Jika dilihat secara cermat, kurva ini sudah memenuhi karakteristik dari kurva indifference itu sendiri, yaitu yang pertama, cembung terhadap titik nol. Yang kedua, antara satu indifference tidak saling berpotongan, di mana terlihat bahwa tidak ada perpotongan antara satu kombinasi dengan kombinasi lain. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat kepuasan, semakin menjauhi nilai nol, maka tingkat kepuasan sama besar. Terlihat bahwa nilai yang paling menjauhi nilai nol adalah kombinasi kedua, yaitu 10 bungkus mie instan dan 6 botol teh dalam kemasan. Yang keempat, bergerak dari atas ke kanan, bawah terlihat kurva bergerak dari kiri tepatnya pada titik 8 dan 11 ke kanan bawah, yaitu 18 dan 3. Yang kelima, daerah yang paling rasional untuk konsumsi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Maksudnya daerah yang berada di belakang kurva atau di area kiri dan tidak melampaui kurva. Budget constraints line atau disebut dengan budget line. Budget merupakan jumlah anggaran yang dimiliki oleh konsumen yang akan mempengaruhi sebanyak apa konsumsi konsumen tersebut. Contoh dari perhitungan budget line, seseorang memiliki uang sebesar Rp60.000 dan ingin melakukan konsumsi pada mie dan teh botol dengan harga mie sebesar Rp3.000 dan harga teh botol Rp5.000 per botol, maka perhitungan budget lainnya adalah M sama dengan 60.000. M di sini adalah M sama dengan budget. 60.000 nya adalah uang yang dimiliki oleh konsumen. Mie dalam kurung PX sama dengan 3.000, teh dalam kemasan dalam kurung PY sama dengan 5.000 BL. Jadi untuk rumusnya, BL sama dengan Y sama dengan M dibagi PY dikali PX dibagi PY X. Untuk perhitungannya, 60.000 dibagi 5.000 dikali 3.000 bagi 5.000 X. Dan untuk hasilnya
Y sama dengan 12 min cos 0,6 X. Dan untuk diasumsikan jika 60.000 dibeli jika uang 60.000 dibelikan mie seluruhnya, berarti 60.000 dibagi 3.000 sama dengan 20, dan 20 adalah jumlah mie yang dapat dibelikan oleh budget 60.000. Dan jika dibelikan teh botol, berarti 60.000 dibagi harga teh botol, yaitu 5.000 sama dengan 12. Dan 12 adalah hasil dan 12 adalah jumlah teh botol yang dapat dibeli dengan uang sebanyak 60.000. Dan untuk grafiknya bisa diganti sendiri. Customer equilibrium. Customer equilibrium merupakan nilai di mana keseimbangan antara kombinasi barang yang dikonsumsi dan budget yang dimiliki. Dari customer equilibrium, kita bisa melihat kepuasan tertinggi konsumen dari kombinasi barang dan dapat diperoleh dengan maksimal dari budget yang dimiliki, di mana dengan budget 60.000 dapat digunakan untuk mengkonsumsi mie dan teh kemasan dengan beberapa kombinasi seperti yang disajikan di layar. M sama dengan 60. Kombinasi. Alternatif 1, mie sama dengan 4, teh sama dengan 6. Mie sama dengan 5, teh sama dengan 3. Mie sama dengan 8, teh sama dengan 2. Alternatif 2, mie sama dengan 8, teh sama dengan 11. Mie sama dengan 10, teh sama dengan 6. Mie sama dengan 18, teh sama dengan 3. Dan alternatif 3, mie sama dengan 23, teh sama dengan 20. Mie sama dengan 25, teh sama dengan 15. Mie sama dengan 30, teh sama dengan 14. Berikut ini adalah gambar kurvanya. Dari kurva di atas terlihat bahwa alternatif 2 merupakan alternatif yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi karena tepat berada di garis budget line. Alternatif 1 masih dapat terjangkau dan dinikmati oleh konsumen karena konsumsinya rendah dan berada di bawah garis budget line. Untuk kombinasi ketiga sudah berada jauh di atas budget line, yang artinya jumlah barang tidak akan terbeli semua karena jumlah budget yang dimiliki tidak mencukupi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.